Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Diningrat. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek mobile programming untuk pegawai. Jadi di sini ada pertama-tama ada pengertian mobile programming, yaitu mobile programming adalah proses pengembangan aplikasi atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk digunakan pada perangkat mobile, seperti smartphone atau tablet. Aplikasi mobile umumnya dibuat untuk sistem operasi mobile tertentu seperti Android atau iOS. Yang kedua ada aplikasi yang digunakan, yang pertama itu Fruit Lab, yang kedua Mock API, yang ketiga Postman. Di sini yang ketiga ada Fruit Lab, yaitu Flutter adalah sebuah kerangka kerja aplikasi seluler sumber terbuka yang diciptakan oleh Google. Flutter digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk sistem operasi Android, iOS, Windows, Linux, macOS, serta menjadi metode utama untuk membuat aplikasi Google Fuchsia. Mock API. Mock API atau banyak yang menyebutnya fake API merupakan API palsu yang bertujuan untuk mensimulasikan API seperti aslinya. Untuk aplikasi yang dibangun sebelum bagian backend selesai mengembangkan API aslinya untuk bisa digunakan. Jadi, front end dan back end bisa berjalan bersamaan. Yang kelima, ada Postman. Postman adalah alat yang populer untuk menguji API di lingkungan situs grafis. Anda dapat menggunakan Postman untuk mengirim permintaan API ke REST API apapun dan untuk menerima tanggapan atas permintaan Anda. Kita lihat demo project yang di sini. Nah, jadi di sini kita membuka Visual Code terlebih dahulu, lalu membuka folder Clinic Apps. Pertama-tama kita memulai dari MainDart. Jadi di MainDart ini ada import. Ini import untuk mengimport material Dart, setbar Dart, user info Dart, dan beranda Dart. Lalu ada login Dart. Jadi di MainDart ini untuk memulai aplikasi Flutter, untuk memastikan framework Flutternya udah inisialisasi dengan benar. Terus kemudian si token ini autentifikasi pengguna secara sinkron. Terus jika token ini null, aplikasi menampilkan layar login. Kalau jika tidak, berarti si token ini eh, akan langsung ke beranda. Terus si token juga ini dicetak ke konsol untuk debugging. Terus digunakan juga untuk mengatur aplikasi termasuk menonaktifkan debugging tersebut. Lalu kita ke beranda Dart. Di sini beranda Dart ada import untuk material Dart sama set bar Dart. Jadi di beranda Dart ini itu mendefinisikan metode build yang mengembangkan scaffold ya. Scaffold ini tuh kayak kerangka dasarnya. Kerangka dasar dari sebuah halaman footernya. Di dalam si scaffold ini itu ada drawer yang menu samping kayak setbar itu, upbar bisa disebutnya yang menampilkan beranda sama body lalu teks selamat datang di tampilan layarnya. Terus kemudian di sini ada login Dart. Login Dart ini di sini ada mengimport material Dart, beranda Dart, dan login service Dart. Nah, jadi di login Dart ini itu ada metode build yang mengembalikan struktur UI untuk halaman login. Ini termasuk teks judul, username, password, sama login, logout, semuanya yang disusun secara vertikal di tengah layar. Terus lalu fungsi text file dan password text file itu mengembalikan file input yang username dan password itu masing-masing labelnya yang sesuai properti
object text. Pada file password menyembunyikan teks yang dimasukkan untuk keamanan. Terus kedua file terhubung dengan controller username. Dan untuk mengelola input dari pengguna. Terus jadi si fungsi tombol login mengembalikan sebuah login yang memicu fungsi pada login, yaitu login service dengan username dan password yang dimasukkan jika berhasil, pengguna akan diarahkan ke layar beranda. Jika gagal, error akan ditampilkan. Lalu di sini ada pegawai Dart. Pegawai Dart juga mengimport, itu ada material Dart, pegawai Dart, service Dart, pegawai pack Dart, pegawai update form Dart, sama model pegawai Dart. Jadi di pegawai detail Dart ini itu stateful widget yang menampilkan detail objek. Terus pegawai detail state-nya mengelola status data secara sinkron. Get datanya itu melayani layanan dan menangani kesalahan. Terus stream builder itu membangun UI yang sesuai. Sama build pegawai detail membuat UI menampilkan detail pegawai. Nah, lalu metode build ini menampilkan detail pegawai sebuah scaffold dengan judul detail pegawai. Menggunakan stream builder, data pegawai dimuat secara real time. Jika ada kesalahan pada error yang ditampilin si pegawai detail ini, saat dibuat akan muncul circular progress. Jika tidak ada ditemukan yang error, maka data tidak ditemukan atau tidak ditampilkan. Jika data berhasil dimuat, nama pegawai ditampil bersama dengan tombol yang mengubah atau menghapus si pegawai tersebut. Lalu di sini ada pegawai from. Ya seperti biasa di sini mengimport material Dart, pegawai Dart, model pegawai Dart, pegawai service Dart, dan pegawai detail Dart. Jadi di pegawai from Dart ini itu metodenya menampilkan halaman untuk menambahkan pegawai baru. Jadi kan nanti ada tombol tambah, itu menambahkan pegawai baru. Di dalam terdapat sebuah form yang file input yang nama pegawai dan tombol simpan. Semua ini dikemas dalam scaffold dengan judul tambah pegawai. Nah, jadi di sini ada pegawai item Dart. Item Dart seperti biasa ada import untuk pemanggilan itu material Dart, pegawai Dart, poly Dart, dan detail Dart. Jadi di pegawai item Dart ini itu untuk menampilkan sebuah card yang berisi nama pegawai. Ketika card ditekan, aplikasi akan navigasi ke halaman detail pegawai dengan membawa informasi pegawai tersebut. Terus di sini ada pegawai pack Dart. Seperti biasa, di sini juga ada untuk mengimport untuk pemanggilan material Dart, pegawai model, pegawai service Dart, detail Dart, from Dart, item Dart, dan sidebar Dart. Nah, jadi di pegawai pack Dart ini itu menampilkan halaman data pegawai dalam sebuah scaffold ini. Di dalam terdapat tombol pegawai di sudut kanan atas. Bagian body menggunakan stream builder untuk membuat daftar pegawai secara real time. Ya sama aja sih yang kayak tadi juga, tapi ini jika terjadi kesalahan saat dia memuat muncul ya sama aja sih yang kayak tadi, tapi di sini bedanya itu data kosong. Terus untuk ditampilkan list view builder di mana setiap item representasikan oleh pegawai item yang tadi. Terus di sini ada pegawai service Dart. Pegawai service Dart ini memiliki method-method, yaitu ada method simpan, ada method ubah,
ada metode get by ID sama metode hapus. Simpan ini menyimpan data baru ke server, data pegawai, mengubah data pegawai. Get by ID itu mendapatkan data pegawai berdasarkan ID-nya. Kalau hapus ya data pegawainya itu ya dihapus. Terus pegawai update from. Ini sama aja ya kayak pegawai from sebelumnya. Cuman bedanya di sini ada fitur pegawai get datanya. Kalau di pegawai from tidak ada. Lalu kita ke user info dart. Nah, di user info dart ini itu mengimport share preference dart. Di sini ada token, ada user ID, ada username. Ini itu buat konstan yang digunakan untuk menampung sama kunci yang digunakan untuk menyimpan informasi pengguna seperti token ID, nama pengguna, terus ya tokennya. Ini memudahkan pengguna kunci yang sama di seluruh kode tanpa perlu menuliskan ulang stringnya. Lalu yang terakhir itu ada API client Dart. Jadi di API client Dart ini ada Diodart untuk pemanggilannya. Terus ini base URL ini kode untuk pustaka Dio untuk instant Dio yang digunakan untuk melakukan panggilan HTTP. Nah, terus kelasnya ini untuk melakukan panggilan HTTP dengan sinkron terdapat 3 fungsi yaitu post, put, delete, 4 fungsi post, put, delete sama get. Terus abis itu di sini juga masing-masing permintaan dari 4 kelas ini itu ditentukan setiap fungsi menangkap kesalahan jika terjadi seperti koneksi atau server terputus itu tidak akan merespon dan dan melemparkan pada pesan jadi kayak kesalahan gitu tidak berfungsi atau gimana terus kesalahannya bisa ditangani dengan cepat. Lalu kita akan membuka eh, project tampilan Nexus API dengan Coolbot. Nah, jadi di sini ada tampilan smartphone Nexus API 33, di sini ada tampilan welcome, halaman welcome, terus habis itu kita ke pegawai. Nah, di sini pegawai ada Setiawan, ada Ramadan, dan Abdi. Di sini ada tombol tambah. Kita kalau misalkan mengubah detail pegawai yaitu kita mengubahnya dengan bebas sesuai kalian. Kalau saya akan mengubahnya menjadi Peggy Setiawan. Terus lalu simpan perubahan. Di sini sudah mengubahnya jadi Peggy Setiawan, lalu kembali, lalu buka pegawai lagi, refresh. Jadi di sini ada Peggy Setiawannya. Nah, jadi kalau misalkan kita menghapus pegawainya, kita klik, lalu kita menghapus, terus klik iya. Lalu di sini Peggy Setiawannya sudah dihapus. Kalau kita menambahkan nama pegawainya yaitu kita Setiawan lagi, lalu klik tombol simpan, sudah ada nama pegawai Setiawan, kita kembali, kita merefresh, kita ke pegawai, lalu kita lihat ada tampilan Setiawan. Sudah aja, terima kasih. Sekian dari saya, maaf bila ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.